Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Astuti dengan NIM 12070100772. Di sini saya akan menjelaskan UAS bagian kedua, yaitu tentang materi pengantar matematika komputasi. Materi pertama yaitu tentang metode analitik dan metode numerik. Apa itu metode analitik? Metode analitik ini adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah lazim. Artinya dengan rumus-rumus yang sudah sering kita pakai dan sering kita gunakan. Metode analitik juga disebut sebagai metode eksak yang menghasilkan solusi eksak, artinya solusi yang sejati. Kebanyakan persoalan matematika tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Metode analitik ini unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas. Hasil perhitungan dari metode analitik ini hanya berupa suatu fungsi atau suatu relasi. Metode analitik ini juga tidak selalu mudah untuk memperoleh suatu solusi. Tetapi ada juga yang tidak dapat memperoleh solusi dari suatu permasalahan. Untuk kelebihan dari metode analitik ini adalah nilai yang diperoleh adalah nilai yang sejati atau eksak. Kekurangannya adalah metode analitik ini lebih memakan banyak waktu, tenaga, dan pikiran, dan kadang-kadang kita tidak menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Selanjutnya, contoh dan tahap penyelesaian metode analitik. Di sini disajikan sebuah integral tentu, batas bawahnya -1, batas atasnya 1 adalah 4 minus x kuadrat dx. Jika kita selesaikan dengan metode analitik seperti yang kita ketahui, kita kita integralkan fungsi yang di dalamnya sehingga menghasilkan 4x min x 3 per 3. Kemudian kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya. Itu adalah langkah cara yang sering kita gunakan untuk penghitungan integral. Kemudian ada juga metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik ini adalah suatu teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Hasil dari perhitungannya adalah berupa angka. Nilai perhitungan yang diperolehnya adalah sebuah hampiran atau bisa dikatakan tidak eksak. Solusi selalu dapat diperoleh dengan bantuan program komputer. Jadi metode numerik ini bisa solusinya diperoleh dengan bantuan program komputer. Kelebihan dari metode numerik ini adalah selalu dapat memperoleh solusi persoalan karena bisa dibantu dengan bantuan komputer. Perhitungannya juga cepat dan hanya dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Kekurangan dari metode numerik ini adalah nilai yang diperolehnya adalah hampiran atau bukan nilai eksak. Tanpa bantuan alat hitung atau program komputer, perhitungannya akan lama dan akan berulang-ulang. Selanjutnya, di sini ada tahap penyelesaian metode numerik. Yang pertama ada tahap pemodelan. Tahap pemodelan ini adalah kita persamaan matematika kita dapat dibentuk berupa persamaan linear, non-linear, atau sebagainya. Yang kedua ada tahap penyederhanaan model. Artinya dapat berupa asumsi sejumlah variabel yang terlibat tidak signifikan atau asumsi kondisi reaktor steady on non-steady. Kemudian ada tahap formulasi numerik, artinya
Tahapan ini yang terdiri atas menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis galat atau error awal dan menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Selanjutnya ada tahap keempat. Tahap keempat ini adalah tahap pemrograman. Artinya pada tahap ini adalah pembaca bisa memilih bahasa pemrograman yang pembaca kuasai. Tahap kelima ada tahap operasional. Artinya sebelum digunakan dengan data sesungguhnya, program komputer ini perlu dilakukan uji coba dengan data simulasi dan dievaluasi hasilnya. Jika hasil keluarannya diyakini sudah sesuai, baru dioperasikan dengan data yang sesungguhnya. Kemudian yang keenam ada tahap evaluasi. Artinya bila program sudah selesai dijalankan dengan data sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh dilakukan interpretasi meliputi analisis hasil keluaran dan membandingkan dengan prinsip-prinsip dasar dan hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik termasuk keputusan untuk menjalankannya kembali. Seperti itulah tahap-tahap penyelesaian metode numerik. Kemudian di sini ada contoh dan tahap penyelesaian metode numerik. Ini adalah contoh mencari luas bangunan di bawah kurva. Kalau yang tadi metode analitik bisa menggunakan integral dengan cara yang kita ketahui, dengan cara mengintegralkan dan memasukkan nilai-nilai batasnya, sedangkan tahap metode numerik ini adalah dilakukan dengan cara dipartisi setiap partisinya, sehingga kita tambahkan setiap luas dan panjang partisinya sehingga dihasilkan 7,25 dan kita hitung errornya atau galatnya dengan cara mengurangi dengan 7,25 dikurangi 7,33 sehingga hasilnya adalah 0,0833. Kemudian di sini bahasan kedua yaitu metode numerik dan komputasi. Peran komputer dalam metode numerik di sini adalah yang pertama dengan menggunakan program komputer, perhitungan dalam metode numerik berupa operasi aritmatika dan dilakukan berulang kali sehingga komputer dapat mempercepat proses perhitungannya tanpa membuat kesalahan. Yang kedua, dengan komputer kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter. Yang ketiga, komputer juga dapat mempermudah mencari solusi yang diperoleh, juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah nilai parameter. Peran metode numerik. Metode numerik juga memiliki peran. Yang pertama, metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah perhitungan matematika yang sangat kompleks. Kemudian metode numerik juga mampu menangani sistem persamaan linier yang besar dan persamaannya yang rumit. Metode numerik juga dapat menyederhanakan perhitungan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang lebih mendasar. Seperti tadi, kalau analitik perhitungan integralnya dengan cara mengintegralkan terlebih dahulu, sedangkan metode numerik dengan cara partisi, yaitu ditambah di partisi, kemudian tambahkan setiap partisinya. Kemudian bahasan ketiga yaitu cara mengukur efisiensi suatu algoritma komputasi. Definisi efisiensi suatu algoritma. Apa itu efisiensi? Efisiensi suatu algoritma atau waktu eksekusi suatu algoritma biasanya diukur menggunakan kompleksitas waktu dan kompleksitas memori sebagai fungsi dari banyak masukan. Ini adalah sebuah hal yang umum untuk mengestimasikan kompleksitas algoritma menggunakan pendekatan asimptotik, dalam artian mengestimasi fungsi kompleksitas untuk data yang besar.
Algoritma brute force merupakan cara paling mudah untuk menghitung kinerja algoritma, tetapi tidak dianjurkan karena tidak cukup menerangkan keefisienan algoritma. Estimasi asimptotik yang digunakan karena implementasinya berbeda untuk algoritma yang sama dapat menghasilkan efisiensi yang berbeda. Jadi setiap algoritma yang sama ini dapat menghasilkan suatu waktu efisiensi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah efisiensi algoritma. Ada poin-poin penting tentang efisiensi algoritma. Yang pertama, sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus efisien atau mampus. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mampus atau efisien. Poin selanjutnya adalah kemangkusan algoritma ini diukur dari waktu time atau eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang atau space memory. Algoritma yang mampus itu adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau bisa dikatakan N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Kompleksitas waktu algoritma ini bisa diukur berdasarkan kinerja dengan menghitung waktu eksekusi suatu algoritma. Menurut Goldreich, waktu eksekusi algoritma dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu best case, yaitu kasus terbaik, average case, yaitu kasus rata, dan worst case adalah kasus terjelek. Pada pemrograman, yang dimaksud dengan kasus terbaik, terjelek, dan kasus rata itu adalah suatu algoritma yang kecilnya atau banyak sedikitnya sumber-sumber yang digunakan oleh suatu algoritma. Makin sedikit, makin baik, makin banyak, makin jelek. Biasanya sumber-sumber yang paling dipertimbangkan tak hanya waktu eksekusinya, tetapi juga besar memori, satu daya, dan sumber-sumber daya lain. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Karena setiap komputer dengan arsitektur berbeda, mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Jadi waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer yang lain juga tidak sama. Alasan yang kedua itu compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Jadi waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler itu tidak sama. Kemudian model perhitungan kebutuhan waktu, yaitu model abstrak pengukuran waktu atau ruang itu juga harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Kemudian besar yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran ruang atau waktu ini adalah kompleksitas algoritma. Terdapat 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan. Sedangkan kompleksitas ruang SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran masukan N. Selanjutnya di sini ada macam-macam kompleksitas waktu. Ada T max N, artinya kompleksitas waktu untuk kasus
terburuk atau worst case, artinya kebutuhan waktu yang maksimum. Ada juga T-min atau T-min-N adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case. Jadi kebutuhan waktunya adalah minimum. Ada juga T-average atau N adalah kompleksitas waktu untuk kasus rata atau average case. Artinya kebutuhan waktunya adalah secara rata-rata. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan kompleksitas waktu. Di sini soalnya adalah hitung kompleksitas waktu algoritma berikut berdasarkan jumlah operasi. Di sini ini adalah pseudocode-nya atau programnya. Kita disuruh untuk menghitung kompleksitas waktu yang diperlukan untuk menjalankan program berikut. Sehingga jawabannya adalah J. Di sini ada untuk J ada N atau jumlah operasi perkalian N, dan juga ada J N per 2, jumlah operasi perkaliannya adalah sama dengan N per 2, ada J sama dengan N per 4, jumlah operasinya adalah N per 4, dan ada juga J1 artinya jumlah operasi perkaliannya 1. Kita operasikan seluruhnya dengan deret geometri atau kita operasikan jumlah operasi perkalian yang didapat dari program tersebut, sehingga kita memperoleh hasil seperti ini, dan ini merupakan sebuah deret geometri, sehingga kita menghasilkan kompleksitas waktu dari program tersebut adalah 2N-1 dengan rumusnya seperti ini. Kompleksitas waktu asimptotik. Kompleksitas waktu asimptotik kita tinjau terlebih dahulu kompleksitas waktu yang digunakan dalam 2N kuadrat ditambah 6N tambah 1. Perbandingan pertumbuhan Tn dengan N kuadrat. Ini adalah sebuah faktor atau suku banyak. Nah, kita bandingkan jika N 10, jika N-nya adalah 10, maka kita akan mendapat dari Tn ini 261, sehingga N kuadratnya saja adalah 100. Kemudian jika N-nya adalah 100, maka si Tn ini akan menjadi 2061, sehingga N kuadratnya akan menjadi 1000. Dan setiap N-nya bertambah, maka N kuadrat juga akan bertambah. Sehingga untuk N yang besar, pertumbuhan Tn-nya itu sebanding dengan N kuadrat. Pada kasus Tn ini, ketika si N-nya tumbuh, maka N kuadratnya juga akan tumbuh atau akan bertambah. Jadi bisa dikatakan Tn ini berorde N kuadrat, dan dituliskan Tn ini sama dengan O N kuadrat kompleksitas waktunya. Kemudian di dalam kompleksitas waktu asimptotik ini kita kenal juga ada notasi O, notasi big O. Notasi O ini disebut dengan notasi O besar, artinya big O, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Definisinya adalah Tn sama dengan O Fn, dibacanya adalah Tn adalah O Fn, yang artinya Tn ini berorde paling besarnya adalah Fn. Bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn ini adalah kurang sama dengan Cfn untuk N lebih besar daripada N0. Fn ini adalah batas lebih atas atau upper bound dari Tn untuk N yang lebih besar. Sehingga untuk notasi big O ini adalah Tn-nya selalu kurang dari sama dengan Cfn. Nah, Tn
Tn-nya selalu kurang dari Cfn. Kemudian contoh perhitungannya adalah tunjukkan bahwa Tn 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1 merupakan sama dengan On kuadrat. Karena 2n kuadrat 6n tambah 1 itu sama dengan On kuadrat, maka kita dapat dengan rumus yang tadi, yang Tn kurang dari Cfn, maka kita ini disebutkan Tn, kemudian ini disebut dengan Fn, sehingga si Fn ini Fn, sehingga Fn-nya itu adalah S9n kuadrat untuk semua n lebih besar dan sama dengan 1. Sehingga C-nya ini diperoleh 9 dan N0-nya adalah 1, N0. Atau karena 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1 kurang dari n kuadrat ditambah n kuadrat tambah n kuadrat sama dengan 3n kuadrat untuk semua n-nya kurang dari sama dengan 6. Untuk C-nya ini didapat 3 dan N0-nya itu didapat 6. Sehingga terbukti bahwa bahwa Tn ini merupakan On kuadrat. Pengelompokan algoritma berdasarkan notasi O besar atau Big O. Untuk algoritma O1 itu bisa disebut dengan konstan, sedangkan O log n bisa disebut dengan logaritmik. On itu bisa disebut dengan lancar, sedangkan On log n ini adalah bisa disebut dengan n log n. On kuadrat bisa disebut dengan sebuah notasi kuadratik. On pangkat 3 itu disebut dengan kubik. O2 pangkat n itu disebut dengan eksponensial, dan n faktorial ini juga bisa disebut dengan faktorial. Kemudian bahasan yang keempat yaitu tentang kelas polinomial dan non-deterministik. Apa itu kelas polinomial? Kelas polinomial ini adalah sebuah kumpulan yes or no atau problem yang bisa dipecahkan dalam waktu polinomial. Jadi bisa dikatakan bahwa P ini adalah sebuah kumpulan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara cepat. P problem ini adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan atau dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Jadi, semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dengan waktu polinomial adalah anggota himpunan P. Contohnya adalah persoalan mencari apakah sebuah key terdapat di dalam sebuah larik. Ini adalah contoh dari P problem. Semua persoalan keputusan yang telah ditemukan algoritmanya dalam waktu polinomial termasuk ke dalam P problem. Jadi, semua permasalahan, semua algoritma yang dapat dihitung oleh waktu polinomial ini disebut dengan kelas polinomial atau polinomial problem. Selanjutnya, analogi dari kelas polinomial. Analogi contoh P problem ini kan merupakan sebuah permasalahan yang Anda tahu yang bisa dikatakan dapat dipecahkan secara mudah. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita akan memilih lebih suka bakso atau gado-gado. Mungkin kita hanya perlu 1 menit untuk menjawabnya. Tapi terkadang juga kita mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk memutuskan apakah kita mau membeli bakso atau membeli gado-gado. Tetapi permasalahan itu tidak dipermasalahkan karena pada akhirnya kita juga akan mengambil mengambil keputusan apakah kita akan memilih gado-gado atau bakso. Seperti itu analogi dari kelas polinomial dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, tadi disinggung bahwa P-problem ini adalah semua himpunan yang dapat semua permasalahan yang dapat diselesaikan dengan waktu polinomial. Jadi, apa itu waktu polinomial atau polynomial time? Yang termasuk ke dalam waktu polinomial ini adalah seperti linear time atau ON. Ada juga kuadrat time atau ON kuadrat dan exponential time yaitu O2 pangkat N. Ada logarithmic time yaitu O log N dan sebagainya. N di sini adalah sebuah size dari sebuah masalah. Dapat dilihat grafik-grafiknya, ini grafik O log N, ini grafik ON, ini grafik ON log N, ini ON kuadrat, dan ini adalah ON kubik. Sudah diterangkan tadi sebelumnya di kompleksitas waktu. Selanjutnya, contoh kelas polinomial ini adalah misal evaluasi polinomial. Seperti yang kita tahu, bentuk umum dari polinomial ini adalah seperti ini. Sehingga si kuadratnya akan semakin bertambah. Contohnya polinomial 2. Polinomial 2 ini berarti faktor yang paling pangkat yang paling terbesarnya adalah 2. Ketika P2X ini didefinisikan fungsinya sebagai 6 tambah 5X tambah X kuadrat, tetapi ketika P2 X-nya diganti dengan 2, maka si X-nya akan disubstitusikan ke dalam fungsi, sehingga akan didapatkan menjadi P2 ini adalah 20. Ini adalah sebuah penyelesaian secara numeris. Secara numeris dievaluasi ini tidak efisien, sehingga ada sebuah algoritma yang untuk menyelesaikan evaluasi polinomial yang lebih efisien adalah seperti ini, dengan menggunakan sebuah program komputer. Kemudian selanjutnya di dalam contoh kelas P ini ada permasalahan sorting. Permasalahan sorting ini awalnya adalah algoritma yang dilakukan layaknya seorang pemain kartu. Mulai dari 2 kartu terkiri diurutkan, lalu kartu ketiga dari kiri disisipkan pada posisi yang sesuai, dan dilanjutkan dengan kartu keempat, kelima, dan sebagainya. Jadi pada suatu saat ketika datanya X0 sampai dengan XI-1 sudah terurut, XI akan diselipkan di antara XJ dan XJ plus 1 jika XI berharga di antara keduanya. Contohnya, jika sudah terurut 3, 6, 9, dan selanjutnya belum terurut 5, 7, 2, dan seterusnya. 5 akan disisipkan di antara 3 dan 6, sehingga menjadi 3, 5, 6, 9. 7 ini juga akan disisipkan di antara 6 dan 9, sehingga menjadi 3, 5, 6, 7, 9. Kemudian 2 akan disisipkan sebelum 3, sehingga menjadi 2, 3, 5, 6, 7, 9. Dalam implementasinya, pemeriksaan X ini diefisienkan dengan menyimpan isi XI ke dalam sebuah temporary variable. Kemudian setiap XJ di kirinya yang lebih besar dari T digeser ke kanan hingga didapatkan kondisi J kurang dari XJ kurang dari sama dengan T. Jadi algoritmanya bisa disusun sebagai berikut. Ini algoritma dari permasalahan sorting yang tadi. Jadi suatu varian mengurangi pemeriksaan J lebih besar dari sama dengan 0 dengan menambahkan sentinel di awal array. Sentinel tersebut berharga bilangan yang tak hingga negatif, sehingga iterasinya selalu berhenti. Masalahnya, kita harus melakukan inisialisasi dengan menggeser isi array satu posisi terlebih dahulu untuk dapat ditempati sentinel tersebut. Dan di akhir algoritma kita harus menggeser kembali ke posisi semula.
Loop for yang dilakukan dalam program tersebut adalah jumlah iterasi yang bervariasi. Base case-nya adalah 1 kali langsung keluar, dan worst case-nya adalah 1 kali, yaitu jika disisipkan X0. Sehingga kompleksitas waktu yang dijalankan dalam melakukan program permasalahan sorting tersebut adalah base case-nya adalah ON dan worst case-nya adalah ON kuadrat. Sehingga permasalahan program sorting ini bisa dilakukan dengan polinomial time, sehingga termasuk ke dalam problem P. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan non-deterministic NP. Apa itu non-deterministic NP? NP ini singkatan dari non-deterministic polynomial. Polynomial time non-deterministic algoritma adalah algoritma non-deterministik di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhannya waktu polinom. NP problem ini adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Kebanyakan persoalan keputusan ini adalah sebuah NP. Nah, misalkan traveling salesman deterministic problem ini adalah contoh persoalan NP. Sebab jika diberikan sebuah rekan string atau tour, maka dibutuhkan ON untuk memverifikasi solusinya. Kemudian ada integer knapsack decision problem dan graph coloring decision problem, semuanya adalah NP. Semua persoalan P juga adalah NP, sebab tahap menerka tidak dapat di dalam persoalan P. Karena itu P adalah himpunan bagian dari NP. Sehingga P ini adalah bagian dari NP. Seperti itu. Kemudian bahasan yang selanjutnya itu kelas NP dan NP komplit. Apa itu kelas NP? Kelas NP ini adalah non-polynomial problem, adalah sebuah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Permasalahan yang dalam pencarian solusinya tidak ada satupun yang dapat mengembangkan algoritma solusi dalam waktu polinomial. Hal ini sangat penting karena algoritma yang waktu pencarian solusinya lebih besar dari polinomial, biasanya waktu pencariannya adalah eksponensial. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjalankan program dalam skala yang menengah. Kemudian di sini juga analogi kelas NP dalam kehidupan sehari-hari, karena NP problem ini merupakan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan P. Kita misalkan, dapatkah kita menemukan teman yang lebih pendek dari kita gitu, tetapi lebih tinggi dari saudara perempuan kita? Kita mungkin bisa menjawab bisa, tetapi jika pertanyaannya dirubah, dapatkah Anda menemukan orang lebih pendek 5 cm dari kita, tetapi lebih tinggi dari kakak kita? Kita mungkin dapat menjawab tidak bisa, padahal belum tentu kita tidak bisa menemukan orang dengan kriteria tersebut. Itulah analogi kelas NP. Contoh kelas NP. Contoh yang termasuk ke dalam kelas NP adalah ada traveling salesperson problem, atau disingkat sebagai TSP. TSP ini adalah sebuah permasalahan yang sudah cukup tua atau sudah cukup banyak ditemukan pada masa lalu di dunia optimasi. Pada permasalahan ini ada sebuah kota awal dan jumlahnya n kota untuk dikunjungi. Seorang salesman dituntut memulai perjalanan dari kota awal ke seluruh kota yang harus dikunjungi tepat 1 kali. Secara ringkas, karakteristik dari permasalahan TSP ini adalah perjalanan berawal dan berakhir dari dan ke kota awal. Kemudian ada sejumlah kota yang semuanya harus dikunjungi tepat 1 kali. Perjalanannya
tidak boleh kembali ke kota awal sebelum semua kota tujuan dikunjungi. Tujuan dari permasalahan ini adalah meminimumkan total jarak yang ditempuh salesman dalam mengatur urutan-urutan kota yang harus dikunjungi. Di komputasi ada dua jenis TSP, yaitu TSP Optimization Problem adalah persoalan menemukan tour dengan total bobot sisi minimal TSP. Ini adalah persoalan yang sudah biasa dikenal, dan ada juga TSP Decision Problem, artinya persoalan untuk menentukan apakah terdapat tour dengan total bobot sisinya tidak melebihi nilai. Kemudian permasalahan selanjutnya ada permasalahan knapsack problem. Knapsack problem ini adalah masalah penempatan item atau barang ke dalam suatu tempat yang biasanya disebut dengan knapsack, yang mempunyai kapasitas tertentu di mana setiap item memiliki berat dan nilai, sehingga total berat dari item-item yang ditempatkan tidak boleh melebihi kapasitas knapsack dan nilai yang didapatkan maksimum. Contohnya diberikan N buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas W. Setiap objek memiliki profit masing-masing. Ada dua knapsack problem yang dikenal di dunia komputasi, yaitu integer knapsack optimization, artinya menentukan objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack namun tidak boleh melebihi W. Melebihi W ini adalah sebuah wadah atau tempatnya, sehingga memberikan total profit yang maksimum. Ini optimization problem ini adalah knapsack yang sudah kita kenal. Ada juga integer knapsack decision problem, adalah persoalan untuk menemukan apakah dapat memasukkan objek-objek ke dalam knapsack namun tidak melebihi W, tetapi total profitnya paling sedikit sebesar P. Kemudian selanjutnya ada graph coloring. Di dalam dunia komputasi juga ada dua jenis graph coloring, yaitu graph coloring optimization, artinya menentukan jumlah minimal warna yang dibutuhkan untuk mewarnai graf sehingga dua simpul bertetangga memiliki warna yang berbeda. Permasalahan optimization dalam graph coloring ini adalah permasalahan yang sudah banyak dikenal. Sedangkan yang kedua ada graph coloring decision problem, adalah menentukan untuk suatu integer M apakah terdapat pewarnaan yang menggunakan paling banyak M warna, sedemikian sehingga dua simpul bertetangga memiliki warna yang berbeda. Selanjutnya ada permasalahan NP complete. Suatu problem termasuk ke dalam NP complete jika memiliki sifat yang dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Jika hanya seluruh problem NP complete ini juga dapat dipecahkan dengan waktu polinomial. Itu syarat suatu problem dapat dikatakan sebagai NP complete. NP complete ini adalah sebuah persoalan yang paling menarik. Ini adalah bisa dikatakan hubungan antara P, NP complete, dan NP hard. NP ini juga bagian dari NP complete juga merupakan bagian dari NP. Sedangkan NP hard ini adalah di luar bagian dari NP. Kemudian di dalam NP complete ini ada permasalahan decision versus optimization problem. NP complete berlaku untuk semua permasalahan decision. Dengan cara ini dapat lebih mudah untuk membandingkan kesulitan antara masalah decision daripada masalah optimasi. Namun pada kenyataan, kemampuan untuk memecahkan masalah decision dalam waktu polinomial akan sering memungkinkan kita untuk memecahkan masalah optimasi yang sesuai dalam waktu polinomial, yaitu menggunakan sejumlah panggilan polinomial ke masalah decision. Jadi membahas kesulitan
masalah decision seringkali benar-benar setara dengan membahas kesulitan masalah optimasi. Misalnya, kita mempertimbangkan masalah penutup simpul yang diberikan di graf cari tahu himpunan simpul berukuran minimum yang mencakup semua tepi. Ini adalah sebuah masalah optimasi. Tetap masalah decision-nya adalah jika diberikan graf tak berarah G dan K, apakah ada penutup titik dengan ukuran K? Itu adalah masalah decision-nya. Kemudian, bagaimana kita membuktikan bahwa sebuah masalah termasuk ke dalam NP komplit? Cara termudah untuk membuktikan sebuah persoalan X atau X ini bisa X adalah sebuah NPC atau masalah NP komplit adalah menemukan sebuah metode sederhananya, yaitu algoritma dalam waktu polinomial untuk mentransformasikan persoalan yang sudah dikenal NPC menjadi persoalan X tersebut. Dengan kata lain, untuk menunjukkan permasalahan X adalah NPC, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunjukkan bahwa X ini adalah anggota NP. Yang kedua, pilih instance Y dan sembarang persoalan NPC. Kemudian, sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan atau mereduksinya menjadi instan persoalan X. Nah, seperti ini. P1 ini bisa disebut permasalahan NPC, kemudian dipilih Y permasalahan NPC, kemudian X juga menjadi permasalahan NPC. Contoh permasalahan NP komplit. Contohnya dapat ditemukan dalam TSDP, adalah persoalan yang telah terbukti sebuah NP komplit. Kemudian jika kita ingin menunjukkan bahwa persoalan sirkuit Hamilton juga adalah NPC, maka kita diberikan sebuah graf G dengan sebuah simpul, tentukan apakah graf tersebut mengandung sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton ini adalah sebuah sirkuit yang melalui setiap simpul di dalam graf G. Ini adalah sirkuit Hamilton. Kemudian kita transformasikan HCP menjadi TSDP. Kan tadi HCP atau Hamilton ini, permasalahan Hamilton ini belum bisa atau belum diketahui apakah sebuah NPC atau bukan, maka kita panggil salah satu permasalahan yang sudah benar-benar NP itu. Yang sudah benar-benar NP itu TSDP. Jadi kita transformasikan si permasalahan Hamilton ini ke dalam TSDP. Sehingga algoritma transformasinya adalah yang pertama, setiap sisi di graf G diberi nilai atau diberi bobot 1. Kemudian nyatakan persoalan menjadi TSDP, yaitu adakah tur dengan total bobot kurang dari N. Dengan transformasi ini, maka persoalan Hamilton ini sudah ditransformasi secara instan menjadi persoalan TSDP. Transformasi ini yaitu ketika memberi bobot setiap sisi menjadi nilainya sama dengan 1. Membutuhkan waktu polinom, yaitu dalam term yaitu jumlah sisi di dalam graf. Masalah lain, misalkan di dalam graf G sama dengan F, E, dalam termnya adalah F, yaitu jumlah sisi di dalam grafnya adalah N. Maka algoritma untuk memberi setiap sisi di dalam graf G dengan 1 adalah seperti ini algoritmanya. Kemudian jumlah pengulangan untuk U, Pi 1 adalah sebanyak M kali, sehingga didapat waktu polinomialnya adalah OM. Atau ini adalah waktu polinomial, termasuk waktu polinomial time. Contoh ini memberikan sugesti bahwa jika transformasi dari sembarang persoalan NP menjadi instan, persoalan NPC dapat dilakukan.
Maka jika algoritma dalam waktu polinom ditemukan untuk permasalahan X, maka semua permasalahan di dalam NP dapat diselesaikan secara mampus. Dengan kata lain, jika permasalahan X adalah NPC dan termasuk ke dalam P, termasuk dalam P, yaitu algoritma yang mampus atau polinomial deterministik, untuk permasalahan P ditemukan, maka dapat menjawab bahwa P ini sama dengan NP. Hal ini karena transformasi tersebut sederhana, membutuhkan waktu yang polinomial. Jadi jika TSDP dapat diselesaikan dengan mampus dalam kebutuhan waktu polinom, maka permasalahan Hamilton juga dapat diselesaikan dengan mampus. Persoalan di dalam NP konflik ini dikatakan persoalan yang paling sukar atau hard set karena jika ada persoalan NPC dipecahkan dalam waktu polinomial, maka semua persoalan dalam NP dapat dipecahkan juga dalam waktu polinomial. Sebaliknya, jika P ini tidak sama dengan NP, maka tidak ada persoalan NP komplit dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Sebagai konsekuensinya, jika satu persoalan NP intractable, maka semua NPC adalah intractable. Ini adalah alasan lain kenapa NP komplit dipandang sebagai sebuah the hard set problem. Persoalan NP komplit lainnya yaitu adalah persoalan partition problem, ada sum of subset problem, ada CLQ problem, ada graph calling problem, ada SAT atau satisfiability problem, ada vertex copper, ada n-puzzle, ada knapsack problem, ada subgraph isomorphism problem, dan ada minesweeper. Selanjutnya kita bahas NP versus P. Dalam bahasa yang telah kita ketahui, P ini adalah sebuah himpunan persoalan yang solusinya dapat ditemukan dengan cepat. Sedangkan NP adalah himpunan persoalan yang solusinya dapat diverifikasi dengan cepat. Kita perhatikan bedanya antara NP dan P. Untuk dapat dikategorikan sebagai P, sebuah persoalan harus dapat dipecahkan atau ditemukan solusinya dengan cepat. Sedangkan untuk NP, sebuah persoalan ini tidak perlu dipecahkan dengan cepat, asalkan solusi yang diberikan, proses verifikasinya menentukan apakah solusinya benar. Ini bisa dilakukan secara cepat, dan secara cepat maka problem ini bisa dikatakan ke dalam NP ini sudah cukup. Jadi solusinya boleh saja tidak bisa ditemukan dengan cara yang cepat. Tidak, NP mah bisa dikatakan solusinya boleh tidak bisa ditemukan dengan cara yang cepat. Cukup jelas bahwa semua persoalan NP juga berada di dalam NP. Tapi apakah berlaku sebaliknya? Apakah semua persoalan NP juga berada dalam P? Dengan kata lain, persoalan yang solusinya dapat diverifikasi dengan cepat, maka solusi tersebut dapat ditemukan dengan cepat pula. Jawabannya iya, maka si P ini bisa dikatakan P sama dengan NP. Jika tidak, maka P faktorial sama dengan NP. Inilah esensi dari masalah P versus NP. Meskipun masalah P versus NP ini belum dibuktikan secara matematis, belum ada yang membuktikannya, para ilmuwan meyakini bahwa P faktorial sama dengan NP. Kalau terbukti demikian, mungkin akan biasa-biasa saja, tetapi pencapaiannya yang luar biasa. Namun, kalau suatu saat terbukti sebaliknya, yakni P sama dengan NP, maka mungkin akan terjadi kepanikan dalam dunia keamanan informasi. Salah satunya persoalan yang masuk dalam kategori NP adalah pemfaktoran bilangan bulat. Ketika diberikan sembarang bilangan bulat, tentukan apa saja faktor-faktornya. Algoritma-algoritma enskripsi untuk keamanan informasi yang mengandalkan fakta
yang belum ada algoritma yang dapat memecahkan persoalan pemfaktoran bilangan bulat dengan cepat, sehingga pembobolan inskripsi tersebut akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi kalau P sama dengan NP berarti algoritma yang cepat seperti itu, sehingga itu ada gitu. Sehingga hilanglah jaminan keamanannya. Jadi akan berdampak pada sistem keamanan informasi. Bahasan selanjutnya itu contoh permasalahan kelas P atau kasus. Contoh kasusnya. Di dalam contoh kasus kelas P ini dapat ditemukan dalam short test path problem. Short test path problem ini adalah sebuah permasalahan untuk menemukan sebuah jalan antara dua vertex, di mana white dari unsur pokok diminimalisasi. Salah satu contoh dari short test path problem yang paling sering dibahas adalah traveling salesman problem, di mana permasalahan tersebut adalah permasalahan untuk menemukan jarak terpendek untuk memutari sebuah vertex yang ada dan kemudian kembali pada titik awal pencarian rute. Dalam struktur data, masalah jalur terpendek adalah masalah menemukan jalur terpendek antara simpul dari graf tertentu. Jalur terpendek antara dua simpul adalah jalur yang memiliki biaya yang paling rendah dibanding dengan sebuah jalur yang ada. Algoritma jalur terpendek adalah keluarga algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah jalur terpendek. Aplikasi sorted path problem ini diaplikasikan untuk mencari rute antara lokasi fisik secara otomatis seperti rute perjalanan di peta daring seperti MapQuest dan Google Maps. Jika direpresentasikan mesin abstrak non-deterministik dengan graf di mana busur dideskripsikan sebagai keadaan dan node dideskripsikan transisi yang mungkin, algoritma jarak terpendek dapat digunakan untuk mencari sekuen optimal dari berbagai pilihan untuk mencapai keadaan yang dituju, atau untuk mendirikan batas sebagai batas bawah dari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang diberikan. Sebagai contoh, jika busur direpresentasikan keadaan dari pujol seperti kubik dan tiap node yang dituju berhubungan ke pergerakan tunggal atau belokan, algoritma jarak terpendek yang digunakan untuk mencari solusi yang menggunakan pergerakan minimum yang dimungkinkan. Tipe short path problem ada 4 tipe, yaitu single path shortest path problem, ada single shortest path problem, ada single destination short path problem, ada all fire shortest path problem. Tipe short test path problem yang pertama itu ada single fire shortest path problem. Ini adalah masalah jalur terpendek di mana jalur terpendek antara pasangan simpul tertentu dihitung. A. Bintang search algorithm adalah algoritma terkenal yang digunakan untuk menyelesaikan masalah jalur terpendek pasangan tunggal. Yang kedua itu ada single shortest path problem. Ini adalah masalah jalur terpendek di mana jalur terpendek dari simpul sumber yang diberikan ke semua simpul lainnya yang tersisa dihitung. Algoritma Dijkstra adalah algoritma Bell-Manford adalah algoritma terkenal yang digunakan untuk menyelesaikan masalah jalur terpendek dengan sumber tunggal. Ada juga yang disebut dengan single destination shortest path problem. Ini adalah masalah jalur terpendek di mana jalur terpendek dari semua simpul ke satu simpul tujuan dihitung.
Dengan membalik arah setiap sisi dalam graf, masalah ini direduksi menjadi masalah jalur terpendek sumber tunggal. Algoritma Dijkstra adalah algoritma terkenal yang diadaptasi untuk memecahkan masalah jalur terpendek satu tujuan. Yang terakhir, ada Al-Payre-Soltes path problem. Ini adalah masalah jalur terpendek, di mana jalur terpendek ada antara setiap pasangan simpul dihitung. Algoritma Floyd-Warshall dan algoritma Johnson adalah algoritma terkenal yang digunakan untuk menyelesaikan masalah jalur terpendek semua pasangan. Kemudian contoh kasusnya, adalah kita akan menentukan rute terpendek untuk perjalanan antar kota. Pada graf di bawah dengan menggunakan Dijkstra dapat dicari rute terpendek antara kota A ke kota C adalah sebagai berikut: A ke C. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra, kita akan memperoleh solusi tahap pertama dari kota A. Dari kota A, orang tersebut akan memilih kota F dengan bobot minimum dari kota A adalah 30 km. Tahap kedua dari kota F adalah kota F, orang tersebut kemudian akan memilih kota E dengan bobot minimum dari kota F adalah 26 km. Dan dari kota E, orang tersebut akan melanjutkan perjalanan ke kota D, satu-satunya simpul yang terhubung. Dan dari kota D, orang tersebut akan melanjutkan perjalanan sampai ke kota C. Seperti itu. Jadi kita meminimalkan jarak. Kemudian solusi dari kesimpulan masalah tersebut, total jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 97 km dengan jalur A, dari A ke F, kemudian ke E, kemudian ke D, dan sampai ke C. Dalam representasi graf, warna merah dari sisi graf menunjukkan jalur terpendek menuju algoritma Dijkstra. Nah, kelemahan algoritma ini adalah semakin banyak titik akan semakin memakan waktu proses. Jumlah titik menentukan tingkat efektivitas dari algoritma Dijkstra. Kemudian yang terakhir masuk ke contoh kelas MP. Contoh kasusnya adalah sebuah permasalahan knapsack problem. Studi kasus dari knapsack problemnya itu analisis kebijakan pemerintah pada pandemi COVID-19 terhadap ekonomi daerah. Masalah yang dibahas dalam tulisan kali ini atau pada presentasi kali ini adalah masalah knapsack, meliputi masalah knapsack 01. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah di atas adalah dengan algoritma branch and born dan metode branch and cut yang kemudian akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan software Gurobi. Knapsack problem ini merupakan suatu permasalahan yang memaksimalkan profit dari item di dalam knapsack tanpa melebihi kapasitas knapsack. Knapsack problem terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada 01 knapsack, ada multiple choice knapsack, ada bounded knapsack, dan ada unbounded knapsack. Dan ada subset sum problem, chain making problem, ada unbounded chain making problem, ada multiple knapsack, dan ada generalized assignment problem dan bin packing problem. Tetapi pada permasalahan kali ini kita akan menggunakan knapsack, yaitu jenis knapsack 01. 01 knapsack problem ini merupakan masalah yang model matematikanya dapat diformasikan sebagai berikut, yaitu ketika memaksimalkan rumusnya seperti ini dan dengan kendala seperti ini. Dengan PJ adalah profit item, item J, WJ adalah item J, dan C adalah kapasitas knapsack. Selanjutnya dalam kasus knapsack 01 ini juga ada yang meminimalkan fungsi tujuan.
Ini adalah rumusnya, sama seperti tadi, tetapi ini ketika meminimalkan. Ketika maksimal, ininya kurang dari sama dengan kapasitas, sedangkan ketika meminimumkan, berarti ininya lebih besar dari kapasitas. Jadi, masalah meminimumkan ini ekuivalen dengan cara memaksimalkan dengan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kasus. Studi kasus yang diambil dalam penerapan KNEPSEC 01 ini adalah kebijakan pada masa pandemi COVID. Pada kasus ini terdapat 5 kebijakan, yaitu new normal, ada work from home atau WFH, ada pembatasan sosial berskala besar, PSBB, ada lockdown parsial, dan lockdown lokal. Masalah KNEPSEC 01 ini merupakan masalah optimalisasi meminimalkan value ekonomi dengan batasan penyebaran COVID-19. Berikut adalah contoh estimasi value ekonomi dan pembatasan penyebaran COVID-19 yang disajikan dalam tabel berikut ini. Seperti ini. Dengan J adalah kebijakan penyebaran COVID, yaitu indeks 1 menyatakan new normal, indeks 2 menyatakan WFH, indeks 3 menyatakan PSBB, indeks 4 menyatakan lockdown parsial, dan indeks 5 menyatakan lockdown total. Permasalahannya adalah jika maksimal penyebaran COVID-19 dibatasi dengan 125 orang per hari, maka kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi tetapi jumlah penyebaran COVID-nya terbatas bahkan berkurang. Sehingga formulasi kasus problem KNEPSEC di sini untuk memaksimalkan value ya seperti ini, 700x1 tambah 315x2 ditambah 64x3 tambah 25x4 ditambah 20x5 dengan batasannya seperti ini. Sehingga dengan penyelesaian algoritma branch seperti ini dan didapatkan perhitungannya menggunakan software Gurobi, sehingga kita menghasilkan nilai maksimalnya Z-nya itu 1104 dengan X-nya adalah 1,1,1,1,0. Dengan demikian, metode yang digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi tetapi penyebaran COVID dapat terkendali adalah new normal, work from home, pembatasan sosial berskala besar, dan lockdown parsial. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari kesimpulan kasus tersebut adalah studi kasus yang diambil dalam penerapan KNEPSEC 01 ini adalah kebijakan pada masa COVID-19. Pada kasus ini ada 5 kebijakan, yaitu new normal, work from home, pembatasan sosial berskala besar, lockdown parsial, dan lockdown total. Masalah KNEPSEC 01 ini merupakan masalah optimasi yang meminimalkan value ekonomi dengan batasan penyebaran COVID-19. Permasalahannya jika maksimal penyebaran COVID-19 ini dibatasi 125 orang per hari, berdasarkan hasil penelitian, yaitu KNEPSEC problem, tepatnya yaitu jenisnya 01 KNEPSEC yang diselesaikan dengan metode branch and bond, diperoleh bahwa metode yang tepat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi, tetapi penyebaran COVID dapat terkendali adalah dengan cara new normal, work from home, pembatasan sosial, dan lockdown parsial. Kemudian ada juga permasalahan KNEPSEC problem ini menggunakan algoritma greedy. Contoh kasusnya, jika kita mempunyai kapasitas M-nya adalah 20 dengan jumlah barangnya ada 3, yaitu W1, W2, W3 yang masing-masing beratnya ya adalah 18, 15, dan 10. Kemudian nilai profit masing-masing barang P1, P2, P3 masing-masingnya ada 25, 24, 15. Maka kita pilih barang dengan nilai profit maksimal terlebih dahulu. Profit maksimal P1 25, X1-nya 1, batas atas nilai. Kemudian P2-nya 24. X2-nya adalah 2 dibagi 15. P3-nya sama dengan 15. X3-nya 0, batas bawahnya ini adalah disebut dengan batas bawah nilai. Kemudian selanjutnya
Kita pilih berat barang yang paling minimal. W1 18, X1-nya 0. Ini disebut dengan batas bawah. W2-nya 15. X2-nya 2. 2 dibagi 3. Kemudian W3 sebenarnya 10, X3-nya sebenarnya 1. Ini disebut dengan batas atas. Kemudian kita pilih barang dengan menghitung perbandingan yang terbesar dari profit terberat, yaitu PI dibagi WI diurut secara tidak menaik. Seperti ini. Seperti ini, untuk P1 dibagi W1 akan menghasilkan 1,38, P2 dibagi 2, W2 akan menghasilkan 1,6, P3 dibagi W3 akan menghasilkan 1,5. Sehingga dihasilkan solusi di dalam tabel seperti ini dan nilai profit maksimal yang dihasilkannya adalah 3,15. Seperti itu permasalahan dalam MP problem. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.